Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Puji dan puji kita panjatkan atas kepada Allah SWT atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikarenakan pada kita semua sehingga kita dapat kembali dipertemukan pada kesempatan kali ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umat-umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir hayatnya. Jamaah kajian Bumiku mengaji yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita akan kembali kajian syarah kitab Al-Jami' min Bulughul Maram yang mana kita akan membahas tema atau judul setiap kebaikan adalah sedekah. Dan insya Allah kajian kita pada kesempatan kali ini akan diisi oleh beliau kita Ustadz Rizky Agung rahmatullah hafizullah taala. Sebelum kajian dimulai serta sambil menunggu jamaah yang lain bergabung, kami mengajak kepada jamaah sekalian yang hadir pada kajian kali ini untuk ikut bergabung bersama dakwah Bumiku Mengaji dengan ikut men-share informasi kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Bumiku Mengaji. Semoga apa yang jamaah share Allah berikan balasan dengan sebaik-baik balasan. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk terus memperbarui niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya di dalam majelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga bisa mencatat faedah-faedah yang nantinya akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian insya Allah selepas materi yang akan disampaikan oleh Ustadz nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Sehingga kepada jamaah yang nanti hendak bertanya, kami persilahkan bisa bertanya secara langsung di raise hand terlebih dahulu atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Baik, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai tanpa memperpanjang Fatimah lagi. Langsung saja mari kita simak kajian kita pada kesempatan kali ini. Pada Ustadz, waktu kami persilahkan, Fadhil Masykurah. Baik, jazakallah khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Bumiku Mengaji, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang begitu banyak yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat yang paling besar yang bisa kita rasakan yang Allah berikan adalah nikmat iman, kemudian juga nikmat aman, serta nikmat kesehatan. Yang dengan ketiga nikmat yang besar ini, Allah mudahkan kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, melakukan aktivitas sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba menjalankan kewajiban serta sunnah-sunnah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau dalam kebaikan hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Baik, jemaah Bumiku Mengaji, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah muliakan. Insya Allah akan kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, di mana kita akan melanjutkan pembahasan dengan atau dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram. Kita masuk kepada babul birri wasilah, bab kedua dari Kitabul Jami', dan kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-9 dari bab yang kedua ini.
yang oleh Al-Imam As-San'ani dibuatkan judul sebagaimana tema yang kita buat juga pada pertemuan kita, yaitu kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Hadis yang akan kita baca adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah, sedekah ataupun sedekah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihnya nomor 6021. Para hadirin jamaah dulu mengaji yang semoga Allah muliakan. Dari hadis yang sangat singkat ini, yang hanya memiliki tiga kata, kullu, ma'ruf, dan sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Ini merupakan di antara keutamaan yang dimiliki oleh Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau itu diberikan oleh Allah keistimewaan atau keutamaan berupa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Kalimat yang ringkas namun maknanya sangat padat. Syarat sekali dengan faidah. Hanya dengan beberapa kalimat atau kata yang dikeluarkan dari lisan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang sangat pendek, kullu ma'rufin shadaqah. Namun maknanya ataupun faedah yang bisa kita raih daripada hadis yang ringkas ini itu begitu banyak, nanti bisa kita dapat ikhlas sekalian. Ya, ini bentuk keistimewaan beliau. Jadi hanya sedikit kalimat yang beliau ucapkan, namun faedahnya, hikmahnya itu luar biasa, sangat luas sekali yang bisa diambil oleh umat. Kemudian para hadirin yang semoga Allah muliakan, kita kembali kepada penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam hadis ini, di mana beliau memulai penjelasannya dengan mengatakan hada amun fi kulli syai'in, bahwasanya hadis ini maksudnya itu cakupannya umum. Ya, maksud kebaikan yang disebutkan dalam hadis ini cakupannya itu sangat luas dan sangat umum. Ya, Al-Imam As-San'ani pun mengatakan bahwa al-ma'ruf yang dimaksud di sini adalah diddul mungkar, segala sesuatu yang berlawanan dengan mungkar. Ya, jadi ma'ruf itu maknanya dalam sabda Nabi di sini adalah lawan daripada perbuatan yang mungkar. Mungkar itu perbuatan yang buruk, sedangkan ma'ruf itu perbuatan kebaikan. Jadi segala bentuk perbuatan kebaikan dalam hadis ini itu dinilai sedekah seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan hadza amun fi kulli syai'in yu'addu ma'rufan fil urfi. Maksud dari ma'ruf di sini itu umum, segala sesuatu yang dianggap ma'ruf dalam kebiasaan manusia atau kebiasaan yang dilakukan orang-orang, ya itu bisa dikatakan sedekah, segala bentuk kebaikan. Saya di sini memberikan contoh min kalimatin thayyibatin, seperti misalkan kalimat yang baik, atau min syafa'atin hasanatin, ataupun syafaat yang baik, pertolongan yang baik, min muasatin, ataupun dari sikap empati kita kepada orang, sikap peduli kita kepada orang, menolong orang lain, membantu orang lain, meringankan orang lain. Itu juga dinilai sedekah. Min ghairi dzalika min wujuhil khairi. Ataupun yang lain sebagainya, yang mana semuanya dalam bentuk kebaikan. Kulluhu yu'tabaru shadaqatun ala akhihi. Semuanya dianggap sebagai sedekah kepada saudaranya. Ya. Lima fihi min jam'il qulubi wa ta'lifiha wa taqarubiha. Di mana di sana terdapat terkumpulnya hati, ya. Hati daripada sesama saudara semuslim atau seiman, ataupun kita melemah lembutkan hati kita kepada sesama dan juga mendekatkan satu sama lain sesama saudara seiman. Penjelasan yang diberikan oleh Syekh bin Baz hanya sampai sini saja, hanya sedikit. Maka dari situ kita bisa juga melihat penjelasan dari ulama-ulama yang lainnya ataupun rujukan yang lainnya. Di antara yang kita ingin baca di sini juga ada penjelasan dari Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subulus Salam. Mana Subulus Salam ini juga salah satu kitab yang ditulis oleh beliau yang dikhususkan menjelaskan tentang hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Seperti itu. Kemudian para ikhwah yang semoga Allah muliakan,
Al-Imam Ibnu Abi Jumrah, ya, beliau juga pernah menyebutkan tentang maksud dari al-ma'ruf di sini, di mana beliau mengatakan bahwa ismul ma'ruf, kata al-ma'ruf di dalam hadis ini, kullu ma'ruf sodaqah, setiap yang ma'ruf adalah sodaqah, itu urifa bi adillati syar'i annahu min a'malil bir. Diketahui dengan dalil-dalil syar'i bahwa yang dimaksud dengan lafaz ma'ruf ini adalah segala bentuk amal bir, segala bentuk perbuatan kebaikan. Kemudian bahwasanya hadis ini juga menjelaskan bahwa sedekah dalam kacamata syariat itu bukan hanya terbatas pada harta, ya. Sedekah dalam sudut pandang syariat atau kacamata syariat itu bukan hanya terbatas pada harta yang dikeluarkan untuk orang lain. Tetapi ternyata dari sini kita belajar bahwa seluruh perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap bahwa ini memang kebaikan dalam kebiasaan manusia, ini juga merupakan nilainya sedekah. Kebaikan apapun, entah itu kebaikan yang berkaitan dengan diri sendiri, ya, kebaikan yang memang kembali untuk dirinya sendiri, ataupun kebaikan yang memang berkaitan dengan orang lain, kebaikan yang pada dasarnya untuk dirinya, namun di situ juga ada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang lain. Walaupun ia merupakan kebaikan intinya, maka ia pun dinilai sebagai sedekah di dalam sudut pandang syariat. Ya, ini kabar gembira untuk kita semuanya, bahwa ternyata syariat Islam itu mempermudah kita semuanya untuk bisa melakukan sedekah, yaitu dengan bentuk melakukan kebaikan dalam hal apapun. Ya, kita juga bisa melihat bahwa hadis-hadis yang dimana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seluruh kebaikan secara rinci dalam hadis yang lain disebutkan itu merupakan sedekah. Dalam sebuah hadis diantaranya Rasul bersabda, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Setiap tasbih yang diucapkan adalah sedekah. Setiap tasbih itu ucapan subhanallah. Setiap tahmid yang diucapkan juga sedekah. Tahmid merupakan ucapan alhamdulillah. Setiap tahlil yang diucapkan juga merupakan sedekah. Tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Kemudian setiap takbir yang diucapkan juga sedekah. Takbir merupakan ucapan Allahu Akbar. Ya. Jadi tasbih, tahmid, tahlil, dan juga takbir merupakan perbuatan yang di sini kaitannya itu antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan yang dia lakukan dari mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ini, kalimat thayyibah ini, itu kebaikannya untuk dirinya sendiri. Ya, sedekah yang dia keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang dia rasakan manfaatnya untuk dirinya sendiri. Ini dinilai sedekah semuanya. Adapun yang lainnya juga wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Menyeru orang untuk melakukan kebaikan juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Mencegah orang, melarang orang, menahan orang dari perbuatan yang munkar juga dinilai sebagai sedekah. Nah, kalau kita melihat bahwa bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang manfaatnya ataupun maslahatnya bukan hanya dirasakan oleh dia sendiri, namun juga dirasakan oleh orang lain. Ketika dia mengajak orang untuk berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, pahala dari orang yang mengerjakan perbuatan tersebut, karena dia telah menunjukkan jalannya. Ya. Kemudian orang tersebut pun mendapatkan pahalanya dari apa yang sudah dia perbuat untuk dirinya sendiri. Iya. Adapun misalkan juga orang mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dia melihat saudaranya hendak melakukan perbuatan yang mungkar, dia ketahui, dia nasihati, dia larang, dia ingatkan bahwasanya perbuatan tersebut perbuatan yang mungkar yang dilarang oleh Allah. Maka ketika dia mengikuti apa yang dihimbau oleh dirinya, pada saat itu dia sedang melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia mendapatkan pahala berupa mencegah orang, dan orang tersebut mendapatkan pahala dari perbuatan buruk yang tidak jadi dilakukan oleh dirinya. Karena dalam hadis yang lain dikatakan wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang hendak melakukan keburukan dan dia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya, seperti itu luar biasa ya. Jadi
kebaikan yang bisa kita raih dari sudut pandang syariat Islam itu ternyata luas sekali, bahkan dari hal-hal kecil yang sepele yang sebenarnya bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun seperti itu. Ya, para hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis yang kita bacakan tadi berupa kalimat-kalimat thayyibah yang disebutkan merupakan sedekah, kemudian amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan sedekah. Ini merupakan hadis yang kalau kita melihat ke belakang lagi, hadis ini disabdakan oleh Nabi kita kepada para sahabatnya dikarenakan para sahabat beliau ini merasa cemburu. Jadi para sahabat ini mereka adalah memang generasi terbaik yang disebutkan di dalam Islam, ya generasi yang bisa kita jadikan contoh utama ya selain Nabi kita dalam berbuat kebaikan, ya generasi yang kita jadikan rujukan untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana cara kita menerapkan syariat, menjalankan yang wajib dan menjauhi yang haram. Jadi mana mereka ini merupakan orang-orang yang paling depan dalam hal kebaikan. Mereka ini orang-orang yang cemburu ketika ada saudaranya berbuat kebaikan dan mereka nggak mampu untuk bisa melakukannya. Mereka mengadukan kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bil ujur. Bahwasanya orang-orang kaya itu pergi dengan pahala yang banyak. Mengapa? Yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kami juga puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Akan tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka yang Allah berikan kepada mereka. Sementara mereka ini yang mengadukan nggak bisa gitu, karena mereka nggak punya kelebihan harta yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Rasul mengatakan menjawab, awalaisallah qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian bisa sedekahkan? Barulah Nabi kita memberikan kabar gembira berupa ternyata setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir yang diucapkan adalah sedekah. Bahkan mengajak orang berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik pun juga sedekah. Mencegah orang, melarang orang dari berbuat yang munkar juga ternyata adalah sedekah. Seperti itu. Ya. Kemudian juga bahkan Nabi menyebutkan perkara yang dianggap mungkin oleh sebagian orang sebagai perkara yang sifatnya duniawi saja. Ya. Perkara yang nilainya mungkin hanya sifat kenikmatan duniawi saja. Ternyata Rasul sebutkan ini sebagai perkara yang juga dinilai syariat sebagai sedekah. Rasul melanjutkan di sini wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau menggauli istrimu, engkau berhubungan dengan istrimu juga termasuk sedekah. Jadi menyenangkan hati istri dengan menggaulinya, dengan berhubungan dengannya ini juga dinilai sedekah menurut kacamata syariat. Karena ini juga salah satu bentuk kita berbuat baik kepada istri. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada istri, memperlakukan istri dengan baik. Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan yang baik. Kemudian Nabi kita juga pernah bersabda, khairukum di ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian untuk keluarganya atau untuk istrinya di sini. Seperti itu. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan ta'dilu bainasnaini shadaqah. Engkau mendamaikan antara dua orang yang berselisih, engkau memberikan putusan adil kepada dua orang yang berselisih juga dinilai sedekah ternyata. Ya. Kemudian juga disebutkan wa tu'inu rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya. Engkau membantu mengangkatnya untuk naik kepada hewan tunggangannya. Ataupun engkau membantunya mengangkat barang bawaannya untuk dinaikkan ke atas hewan tunggangannya. Itu juga ternyata bentuk sedekah yang dilihat dari sisi syariat. Ya, para hadirin yang semoga Allah muliakan. Dari hadis-hadis yang kita bawakan tadi, dari dalil-dalil yang kita bawakan tadi bahwa kita bisa mengetahui sedekah itu tidak mesti bentuknya dengan uang ataupun harta. Bagi sebagian masyarakat awam, bagi sebagian kaum muslimin yang mungkin belum begitu memperdalam agamanya, hanya mengetahui kalimat sedekah itu sesuatu yang kaitannya erat dengan harta. Kalau dari segi bahasa, sodakoh itu memang dasarnya kaitannya itu dengan harta saja. Namun ternyata kalau kita melihat lebih dalam dari apa yang diinginkan syariat, dari mana sodakoh itu,
bahwa sedekah maknanya sangat luas, bukan hanya terbatas daripada harta saja. Ya, Al-Imam As-San'ani memberikan pernyataan di sini, di mana beliau mengatakan wafil ahadits isyaratun ila anna shadaqah la tanhasiru fi ma huwa asluha. Dalam hadis-hadis yang banyak disebutkan bahwa ini merupakan isyarat bahwasanya sedekah atau sedekah itu tidak terbatas dengan sesuatu asalnya saja, yaitu dengan harta, karena sedekah itu asalnya memang harta seperti yang kita sebutkan tadi. Namun sebenarnya nggak terbatas dengan itu saja. Ya, wa huwa ma akhrajahul insan min malihi mutatawwi'an. Saya di sini, Imam di sini menjelaskan sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hartanya dengan bentuk tatawwu, sunnah, yaitu sedekah, makna secara bahasanya. Jadi nggak hanya sebatas itu. Fala takhtassu bi ahlil yasar. Maka sedekah ini bukanlah amalan yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki kemudahan dalam mengeluarkan hartanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang tadi. Seperti yang diadukan oleh para sahabat kepada Rasul. Ya, jadi sedekah bukan sesuatu yang memang dikhususkan kepada orang-orang yang memiliki kemudahan dalam mengeluarkan sebagian hartanya karena Allah berikan kelapangan dan juga kelebihan daripada hartanya. Seperti itu. Bal kullu wahidin qadirun ala an yaf'alaha fi aktsaril ahwal min ghairi masyaqqatin. Bahkan setiap orang itu mampu untuk bisa melakukan sedekah dalam banyak kesempatan tanpa ada kesulitan sedikit pun. Ya. Fa inna kulla syai'in yaf'aluhu al-insan aw yaquluhu minal khairi yuktabu lahu bihi shadaqah. Maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia, oleh seorang, ataupun segala ucapan yang diucapkan oleh seorang dalam ranah kebaikan itu semuanya ditulis sebagai sedekah. Ya, seperti itu. Jadi nggak hanya terbatas dengan memberikan uang, memberikan harta. Bisa kita lakukan dengan membantu orang lain. Seperti dalam hadis yang tadi kita baca, membantu mengangkat orang naik ke atas kendaraannya, atau membantu mengangkat barang-barangnya untuk naik ke atas kendaraannya. Ya, kalau dulu zaman dulu unta itu kan tinggi ataupun kuda itu tinggi. Mungkin sebagian orang yang dengan postur tubuh pendek agak sulit naik, bantu memudahkan itu sedekah ataupun mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, hewan tunggangannya pun sedekah. Kalau sekarang kita punya kendaraan berupa motor ataupun mobil, kita bantu saudara kita bantu orang mengangkat barangnya jika banyak ke atas kendaraan itu sedekah. Kita bantu orang yang memang kesulitan menaiki kendaraannya, kita kita bantu dia agar bisa naik ke atas kendaraannya, itu juga sedekah. Itu merupakan sedekah dengan bentuk tenaga, ya seperti itu. Itu sedekah dengan bentuk jasa tenaga, ya. Adapun misalkan sedekah dengan kalimat-kalimat yang tadi yang baik, ya tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu sedekah dengan bentuk ucapan. Jadi sedekah itu bukan terbatas dengan harta. Kita sekarang ingin membuka pemikiran kita lebih luas bahwa sedekah ternyata bukan hanya sebatas harta. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain pun Rasul menyebutkan secara umum wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Segala kalimat yang baik, segala kalimat thayyibah itu merupakan sedekah. Seseorang menahan dirinya dari perkataan buruk, menahan lisannya dari tidak berkata buruk kepada orang lain. Berusaha dia berbicara dengan perkataan yang hanya baik-baik saja, dikatakan ini merupakan sedekah. Ya, jika sedang berbicara dengan saudaranya atau temannya, ataupun orang tuanya, ataupun istrinya, ataupun orang yang ada di sekitarnya, dia berusaha memilih kata-katanya agar yang keluar ini hanya yang baik-baik saja. Ketika dia berusaha memilih kata-kata yang baik dalam berbicara kepada siapapun, kapanpun, dimanapun, sesungguhnya dia sedang bersedekah. Ya, ketika dia memilih kata-katanya hanya yang baik-baik saja, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia pun sedang sedang bersedekah. Ya, jadi tidak terbatas dengan hal-hal yang bersifat materi saja. Jika misalkan ada pembangunan masjid, ya, di sana ada bentuk penggalangan dana dari kaum muslimin misalkan agar bisa terrealisasi pembangunan masjid di suatu daerah. Bagi siapapun yang memiliki kelebihan hartanya, maka silakan dia bersedekah dengan menyumbangkan hartanya. Ya. Dan ini bentuk umum daripada sedekah, bentuk asal daripada sedekah. Namun bagi dia yang misalkan tidak memiliki kelebihan harta untuk bisa menyumbangkan ke tempat itu dalam pembangunan ini, maka dia bisa membantu berupa tenaga. Ya. Datang ke tempat, datang ke lokasi, dia bantu untuk pembangunan masjidnya misalkan. Ini bentuk sedekah dengan tenaga.
Ataupun misalkan ada eh, apa namanya proyek penggalian sumur untuk sumber air masyarakat di sekitar. Silakan bagi yang mampu bersedekah dengan harta dikeluarkan. Bagi yang mampu silakan Anda bantu dengan tenaga Anda. Ini juga bentuk sedekah seperti itu. Ataupun dengan eh, kalimat yang baik, yaitu dengan bentuk kita mensyiarkan, kita menyebarluaskan proyek ini kepada orang-orang yang lain, sehingga informasi bisa meluas dan orang-orang bisa ikut andil dalam kebaikan di situ. Ini juga bentuk sedekah. Sedekah dengan bentuk lisan sedekah yang paling ringan sekalipun. Seperti itu. Ya. Maka dari itu ikhwafillah, di sini kita bisa juga melihat eh, sedekah yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya. Beliau mengatakan wasadaqah hiya ma yu'tihil mutasaddiqu lillahi ta'ala. Bahwa sedekah dari definisi yang beliau sampaikan di sini adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya ketika orang memberikan sebagian hartanya kepada saudaranya, pada hakikatnya dia sedang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia berikan kepada saudaranya itu hanya simbolis, hanya bentuk, hanya apa namanya simbol bentuk kebaikan. Sebenarnya dia juga sedang menyedekahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang hamba dari kelebihan hartanya atau dari yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayashmalul wajibah wal mandubah. Dan ini mencakup hal yang wajib maupun yang mandub, yang disunahkan. Maka sedekah di sini ada yang bentuknya wajib, ada yang bentuknya mandub. Sesuatu yang dikeluarkan dari harta seorang hamba, ada yang bentuknya wajib, contohnya misalkan zakat, ini wajib. Dan ada yang bentuknya sunnah, mandub, dianjurkan. Ya, bentuk sedekah pada umum, membantu pada fakir miskin, memberi makan anak yatim, dan seterusnya. Ya. Wal ikhbaru bi annahu sadaqatun min babi tashbihi al balik. Ini ungkapan yang menarik, ikhwas sekalian. Pengungkapan dalam hadis ini, yaitu maksudnya adalah kebaikan diungkapkan dengan sedekah. Ya. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu dinilai dengan sedekah, segala bentuk apapun kebaikan, itu merupakan bentuk tasbih al-baligh, persamaan yang dalam, perumpamaan yang dalam. Wa huwa ikhbarun bi anna lahu hukma sadaqah fi thawab. Ini merupakan bentuk pengkabaran bahwasanya hukum sedekah itu juga berlaku dalam semua bentuk kebaikan. Ya. Wa annahu la yahtaqirul fa'ilu syai'an minal ma'ruf. Sehingga orang dia tidak menimbun, tidak menahan dirinya dari berbuat baik. Ya, wa huwa wala yabkhul bihi, dan dia tidak pelit dalam melakukannya. Jadi maksudnya apa? Kalau kita kaitkan dengan sedekah, ini merupakan perumpamaan yang dalam. Kalau kita kaitkan dengan sedekah, sedekah itu umumnya kan maknanya yang berkaitan dengan harta. Seorang yang dia mengeluarkan hartanya karena ada anjuran syariat, ada pahala yang Allah janjikan, ganjaran yang Allah janjikan bagi orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, yang dinamakan dengan sedekah, ya ini motivasi agar dia mengeluarkan apa yang dia miliki. Motivasi agar seorang hamba tidak menjadi pelit, tidak menjadi bakhil. Kan seperti itu kan tujuannya. Dibuatlah syariat sodako, anjuran, setelah ada yang wajib itu zakat, ada lagi namanya sedekah, anjuran bagi seorang hamba untuk dia mengeluarkan lebih dari hartanya yang telah dia keluarkan dari yang wajib untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan sedekah disematkan juga dalam kebaikan agar hamba tidak pelit melakukan kebaikan. Kalau sedekah itu kan agar dia nggak pelit mengeluarkan harta. Oh, ternyata ada sedekah nih, ada kebaikannya. Jadi saya nggak rugi mengeluarkan harta. Ini juga disematkan dalam kebaikan agar orang itu nggak pelit melakukan kebaikan. Begitu. Agar dia nggak menahan dirinya dalam berbuat baik. Makanya di sini dikaitkan dengan bentuk semua kebaikan. Bahkan kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam hadis-hadis berupa sedekah itu merupakan kebaikan-kebaikan yang sangat remeh. Ya. Kalimat tahlil, sodakoh, cuman menyebutkan la ilaha illallah. Apa beratnya lisan kita mengucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat subhanallah, subhanallah, kita ucapkan 1000 kali pun kita nggak akan capek. Gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil jalan pun kita bisa memperbanyaknya.
Seperti itu. Ataupun dalam hadis yang lain disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu merupakan dinilai sedekah. Senyum kepada saudara sedekah. Ya, amar ma'ruf. Cuman ngajak orang doang berbuat baik, kita bukan kita yang berbuat baik, kita cuma ngajak doang orang berbuat baik. Ternyata sedekah ini kan sangat ringan, akhi. Ya. Mencegah orang berbuat yang mungkar, kita cuma menasihati, melarang, mengingatkan ini perbuatan yang mungkar, sebaiknya kita jauhi. Ini sedekah ternyata. Kita bukan orang yang sedang berusaha menahan diri untuk tidak melakukan keburukan. Kita cuma ngajak doang, cuma memperingatkan doang. Ini ringan sekali. Ini sedekah. Ya. Wa irsyadaka rajul fi aqdid dhalalah shadaqah. Menunjuki orang jalan yang benar ketika dia sedang tersesat, bingung mencari jalan. Kalau ada yang nanya, kita tunjukin jalan yang benar, sedekah ternyata. Ya. Ataupun wa imatatukal hajar wa syauka wal idham anit tariqi laka shadaqah. Ketika kita misalkan menyingkirkan batu kerikil di jalan, menyingkirkan duri dari jalan, menyingkirkan tulang belulang, pokoknya bentuk gangguan yang ada di jalan, paku misalkan. Ini sedekah. Angkat, buang ke tempat sampah, ke tempat yang semestinya. Nggak berat. Dan ternyata sedekah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan bisa kita perbanyak, ya. Ini ternyata ditekankan oleh syariat dengan bentuk sedekah agar kita nggak pelit melakukannya. Agar orang itu senantiasa berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, gak mesti dengan mengeluarkan harta, gak mesti dengan perbuatan yang menyulitkan, yang berat-berat, enggak. Perbanyak kalimat-kalimat baik, perbanyak zikir, senantiasa lisan kita basah dengan zikir, perbanyak tilawah Al-Quran. Itu juga semuanya merupakan sedekah. Ya. Ataupun dia bersedekah dengan pikirannya, dengan idenya. Ada proyek tadi misalkan pembangunan masjid, ada orang yang membantu dengan kelebihan hartanya, ada orang yang membantu dengan tenaganya dalam pembangunan. Ada juga orang yang membantu mengeluarkan idenya, pikirannya dalam perencanaan pembangunannya. Ya, bagaimana strukturnya, atau dia memberikan ide berupa ada kerjasama dengan pihak ini dan pihak itu, mendatangkan kontraktor ini dan itu, dan seterusnya. Itu juga ternyata sedekah yang bisa kita upayakan, bisa kita keluarkan untuk hal-hal yang nilainya kebaikan. Bahkan ikhwafillah, jika seorang pun tidak memiliki semua kemampuan itu tadi, ya hal-hal yang tadi kita jelaskan, ya, di dalam rumahnya sendiri, ya, orang yang nggak bisa banyak bergerak pun, orang yang mungkin misalkan Allah kasih dia lumpuh tubuhnya, fisiknya yang sangat lemah, atau mungkin dia sudah tua renta, cuman tinggal diam di rumahnya sendiri, ternyata ia masih bisa bersedekah tanpa harus keluar rumah. Itu dengan membaca kalimat-kalimat zikir tadi, kalimat-kalimat yang baik yang dia upayakan agar keluar dari lisannya saja, tidak dengan kalimat yang buruk. Ya, dia memperbanyak tasbih di dalam rumah. Ya. Dia memperbanyak tahmid di dalam rumahnya, tahlil di dalam rumahnya, takbir. Ya. Dan ini zikir yang disebutkan dalam hadis ini bukan pembatasan ya, ikhwan. Bukan berarti hanya tahmid, hanya tasbih, hanya tahlil, hanya takbir yang dinilai sedekah. Bukan, semua bentuk zikir itu sedekah. Kita kembali ke definisi awal, ingat bahwa semua bentuk kebaikan yang dianggap baik dalam kebiasaan manusia itu merupakan sedekah. Nah, bahkan di sini Syekh juga menyebutkan bahwa fa in qaranat hunniyah ujira sahibuhu. Kalau misalkan dalam kebiasaan yang dilakukan oleh seorang manusia itu yang dinilai baik oleh orang lain, ya oleh kebiasaan itu, jadi barengi dengan niat, maka itu dia pasti diganjar dengan pahala, ditulis sebagai amal kebaikan. Jadi tergantung bagaimana dia menghadirkan niatnya, seperti itu. Wa illa fa fihi ihtimal. Kalau dia tidak menghadirkannya, maka di situ ada kemungkinan. Misalnya kemungkinan dia dianggap eh, kebaikan, atau kemungkinan dianggap hanya amalan biasa. Seperti itu. Bahkan dalam kebiasaan sekalipun, kayak misalkan makan, minum, memakai pakaian, itu semua kan sifatnya yang duniawi. Yang kalau diikuti dengan niat yang baik, maka di situ menjadi amal baik. Dan kalau sudah dicatat amal baik, maka pasti dia dinilai juga sedekah di dalam syariat Islam. Karena Rasul mengatakan kullu ma'ruf, setiap kebaikan. Kullu itu artinya menunjukkan makna umum, lafaz umum, semua segala bentuk kebaikan. Seperti itu.
Nah, kemudian para ikhwah, yang berikutnya bahwa hal ini ya kabar gembira yang kita dapat di sini bahwa ternyata kita yang memang eh, tidak diberikan kelapangan harta untuk bersedekah, ternyata kita bisa bersedekah dalam banyak eh, kesempatan dan banyak eh, ruang ya. Namun hal ini, kabar gembira ini, itu juga sekaligus merupakan ujian bagi kita semuanya. Ya. Ujian bagi hamba. Ujiannya di mana? Ujiannya adalah apakah kita berusaha memasuki sebanyak-banyaknya pintu kebaikan ini yang Allah berikan. Ternyata semua kebaikan itu dinilai sedekah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita berusaha semaksimal mungkin untuk memasuki sebanyak-banyaknya pintu yang sudah Allah berikan ini? Allah kasih banyak pintu untuk kebaikan. Ya, bahkan tadi amal buruk yang kita niatkan dan nggak jadi dilakukan itu jadi amal kebaikan. Allah kasih juga pintunya di situ ternyata. Apakah kita sudah berusaha untuk membuka semua pintu ini sebanyak-banyaknya? Atau kita tetap lalai? Atau kita tetap abai? Meskipun pintu-pintu kebaikan ini itu sudah dibuka dalam bentuk yang bermacam-macam tadi. Ternyata bukan hanya dalam bentuk harta, tapi dalam segala bentuk. Ucapan, perbuatan, keyakinan yang sifatnya kebaikan. Bantuan kepada orang dari tenaga kita, pikiran kita, ide kita, semuanya. Ini pintu-pintu yang Allah berikan kepada kita dari kebaikan-kebaikan itu. Sudahkah kita berusaha untuk membuka semuanya? Ini pertanyaannya. Ini ujiannya. Seperti itu. Kita akan ditanya nanti, sudah sekeras apa kita berusaha untuk menggapai semua kebaikan yang Allah kasih ini. Allah sudah kasih fasilitas, tinggal kita bagaimana ingin mengambil. Apakah sudah kita ambil, atau apakah kita lalai? Kita berusaha atau tidak? Yang penting kuncinya adalah kita berusaha atau tidak. Mungkin kita pasti memiliki keterbatasan. Tapi itu tadi, kuncinya adalah sekeras apa kita berusaha. Semaksimal apa kita berusaha. Sudah sejauh apa kita berusaha. Seperti itu tuh kuncinya. Ya, bukan berarti kita harus melakukan semuanya karena nggak mungkin seorang manusia itu ada yang sempurna bisa melakukan semuanya. Pasti ada hal-hal yang luput. Cuman kan pertanyaannya sudah kita maksimalkan untuk dulu. Itu saja. Nah, ini yang bisa kita sampaikan mungkin dalam kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf agak singkat. Ya, ini yang bisa kita sampaikan nanti mungkin pembahasan hadis berikutnya kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Insya Allah dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas dua hadis langsung karena dia hadisnya berkaitan. Kalau kita barengi di kesempatan ini waktunya nggak akan cukup, akan jadi terlalu panjang durasinya. Jadi kita persingkat untuk yang ini dan nanti kita sisakan dua hadis berikutnya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami silakan pada jemaah yang hendak bertanya. Bisa bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Nanti akan kami openkan mic. Atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti pertanyaan akan kami bacakan. Fadil kepada jemaah sekalian bisa memanfaatkan waktu untuk sesi tanya jawab. Silakan kepada jemaah. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung raise hand. Tidak ada ya? Cek. Nah, Afwan tadi sempat terlempar ya. Nah, jaringan yang lemah. Ya. Kami kembali kepada jemaah yang hendak bertanya. Baik, sudah ada yang resen. Kami persilahkan kepada Ibu Eka Lita bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mungkin orang yang apa mengadakan apa kayak perbuatan yang enggak dicontohkan Nabi itu dasarnya hadis ini? Yang mana tuh, Bu? Oh, yang kita baca ini kullu ma'ruf shadaqah. Iya, mungkin enggak itu Oh iya, dasarnya. baik. Pertanyaannya tadi, apakah orang yang tidak orang yang melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, apakah dasarnya dari ini? Allahu alam, mungkin sebagian dari mereka ada yang berhujah dengan hadis ini, karena mereka kan terkadang ketika kita nasihati atau ketika disampaikan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan ini tidak ada dasarnya dari syariat atau tidak diajarkan oleh Nabi kita, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat berikutnya. Mereka mengatakan ini kan perbuatan baik, yang penting kan baik. Kita berbuat baik, kenapa Anda larang? Contoh misalkan ketika mereka merayakan Isra Mi'raj, perayaan Isra Mi'raj, ataupun ketika merayakan perayaan Maulid Nabi, kelahiran Nabi, yang mereka lakukan di sana kan bentuknya adalah mendengarkan kajian, mendengarkan ceramah, mengingat bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi diangkat ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha, ataupun ketika mereka berbahagia, bergembira dengan kelahiran dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan bentuk kebaikan, ataupun dengan tilawah yang dilakukan di dalamnya, dengan zikir yang dilakukan di dalamnya. Ini semuanya bentuk kebaikan. Apakah ini bisa dijadikan, apakah hadis tadi mereka jadikan dalil? Salah satunya mungkin diantaranya mereka iya menjadikan ini landasan untuk mereka berbuat apapun yang bentuknya kebaikan, namun memang dasarnya nggak ada contohnya. Dan tentu ini pemahaman yang keliru. Kalau misalkan memang mereka menggunakan hadis ini merupakan pemahaman keliru. Maka tadi kita sebutkan, definisi dari ma'ruf itu adalah diddul mungkar, lawan daripada kemungkaran. Ini merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam dalam memahami dalil. Maka ketika kita melihat suatu dalil yang memang menurut kita rancu atau kurang bisa kita pahami, kita melihat bagaimana para ulama memaknainya. Kita melihat bagaimana komentar para ahli tafsir, misalkan para ahli ilmu dalam memaknai makna tersebut. Ma'ruf yang dimaksudkan di situ adalah diddul munkar, kawan daripada kemungkaran. Maka jelas, kemungkaran adalah segala bentuk yang dilarang dari syariat. Dan salah satu yang dilarang dari syariat adalah membuat perkara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka dia tertolak. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Baik, syukur saya atas jawabannya. Kami persilahkan kepada Ibu Yuniarti, bisa bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, saya seringnya mengajak berbuat baik, terutama kita harus mempelajari Al-Qur'an. Tapi orang itu kadang-kadang berpendapat, nanti aja umur saya masih panjang. Dalam pikiran saya kan umur itu kan yang menentukan itu kan Allah ya Pak Ustadz ya. Kita mah berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kewajiban manusia mah hanya mengajak untuk berbuat baik. Itu bagaimana Pak Ustadz dengan kalau kita menemukan seperti itu jejak Allah? baik. Ketika kita menasehati orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, namun orang tersebut malah menjawab atau membalas dengan kalimat bahwa ya nanti umur saya masih panjang. Baik, yang pertama kita perlu perhatikan bahwa yang kita lakukan dari mengajak orang berbuat baik itu disebutkan dalam hadis yang tadi kita bawakan bahwa ini nilainya sedekah. Kita pertama sedang melakukan sesuatu yang diperintah oleh syariat. Di antara fondasi dari agama ini merupakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ketika umat Islam semuanya setelah meninggalkan amar ma'ruf, maka semuanya berdosa. Amar ma'ruf itu
sesuatu yang dibebankan kepada kita semuanya. Dan itu merupakan bentuk yang dinilai juga sedekah dalam syariat. Ya, jadi tugas kita tuh memang hanya mengajak. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Fadzakir innama anta mudzakir." Maka berilah peringatan, sesungguhnya engkau itu orang yang memberi peringatan. Allah juga mengatakan dalam firman-Nya yang lain ketika Allah menghibur Rasul ketika beliau sedih dengan kematian pamannya Abu Thalib yang dalam kondisi kafir. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Ia kehendaki. Seperti itu. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa tugas kita itu hanya memberikan peringatan. Tugas kita itu hanya mengajak, bukan merubah. Kita nggak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah orang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia kehendaki. Kita itu cuma sebagai kepanjangan tangan perantara saja. Maka dalam hidayah itu para ulama membagi hidayah menjadi dua bagian. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad adalah hidayah yang diberikan dari manusia kepada orang lain. Sifatnya dari orang pada orang lain. Ini hidayah irsyad yang kita tunjuki orang itu supaya dia mengarah kepada kebaikan dan jauh daripada keburukan. Dan ini bisa dilakukan oleh manusia. Adapun yang hidayah taufik ini hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksudkan dalam ayat yang tadi. Ya, ini kita nggak bisa mengubah orang. Jadi yang perlu kita ingat, kita mendakwahi sesuatu, mendakwahi seseorang, kita ini hanya mengingatkan, kita hanya mengajak, apapun yang Anda lakukan, terserah Anda. Kita nggak bisa maksa. Dia mau mengambil apa yang kita ajak, alhamdulillah. Dia nggak mau ngambil, kita dapat kebaikan, sudah. Iya. Tugas kita cuma mengajak, seperti itu. Adapun kalau dia menjawab misalkan umur saya masih panjang dan sebagainya, maka ini yang tadi kita baca ya bahwa di antara bentuk syariat Islam menyamakan amal kebaikan dengan sedekah itu agar orang nggak pelit, agar nggak menanti-nanti dalam kebaikan, supaya dia nggak menimbun, nggak menahan dari berbuat baik. Seperti halnya sedekah itu dianjurkan agar orang itu nggak menahan hartanya. Jadi tunggu apa untuk Anda mengeluarkan harta kan gitu. Dan juga sama, tunggu apa untuk Anda mengeluarkan kebaikan yang Anda lakukan. Umur itu nggak ada yang tahu. Segala sesuatunya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan ketika ajal itu datang, maka nggak ada yang bisa menundanya atau nggak ada yang bisa menyegerakannya. Seperti itu. Tugas kita itu berbuat baik sebanyak-banyaknya. Walaupun memang misalkan kita belum bisa mengikuti apa yang diminta oleh saudara kita, maka sikap kita seharusnya adalah cukup mengiyakan, berterima kasih kepadanya, karena sudah diingatkan dalam kebaikan. Kalau memang belum mampu melakukannya, sudah. Tidak perlu sampai mengatakan seperti itu. Itu merupakan ungkapan-ungkapan yang keliru yang perlu kita luruskan juga. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Kami bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kadang diri ini malas, misal malas berjamaah dan malas ibadah. Bagaimana solusinya ya Ustaz agar ibadah bagus, iman juga bagus? Barakallahu fikum. Iya, bagaimana agar kita ibadah bagus, agar kita iman juga bagus? Solusinya bagaimana? Yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai seorang manusia, sebagai hamba yang lemah, agar kita bisa menghindari rasa malas yang ada dalam diri kita. Yang pertama memang kita perlu ketahui bahwa kita sadar memang diri kita ini senantiasa mengajak ataupun menarik kepada hal-hal yang sifatnya itu keburukan. Karena Allah Ta'ala katakan inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa mengajak, menarik, mendorong kepada sesuatu yang jelek, yang buruk. Maka ketika kita sudah sadar bahwa kita ini malas dan kita ada upaya untuk ingin perubahan, untuk menghindari kemalasan, kita sudah punya satu kuncinya. Karena kuncinya dari situ adalah kita sadar kalau kita itu malas. Dan ketika penanya mengatakan ingin menghindar dari kemalasan tersebut, maka alhamdulillah kita sudah punya kuncinya. Ya, penanya sudah punya kuncinya. Tinggal kita gunakan kuncinya ini untuk membuka hal-hal yang lain. Untuk bisa melakukan perbuatan ke depannya. Yang pertama yang bisa kita lakukan untuk menghindari malas itu adalah luruskan niat. Ya, luruskan niat. Karena niat merupakan fondasi setiap amalan.
niat kita kita tujukan untuk apa? Kita beribadah ini untuk siapa? Kita beribadah ini untuk mendapatkan apa? Ya, maka kita perlu pastikan bahwa niat ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rutinitas, bukan karena kita ingin dilihat oleh orang lain, bukan karena kebiasaan, ya. Dan kita cari motivasi dari niat tersebut, ya. Kita cari motivasi untuk dalam ibadah kita. Kita niatkan dalam ibadah kita, luruskan bahwa ini untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita perlu malu ketika kita malas ibadah, tapi Allah nggak pernah malas ngasih kita nikmat. Ya, kita perlu malu. Kita malas ibadah, kita malas melakukan kebaikan. Tapi kita kita tahu bahwa nikmat yang Allah kasih ke kita tuh nggak putus-putus. Ya. Allah cabut aja satu nikmat dari kita udah ngeluh ke sana sini. Allah cabut nikmat sehat dari kita, misalkan satu aja nikmat sehat. Kesulitan apa yang kita dapatkan dari kesehatan yang dicabut itu kan? Allah cabut nikmat aman, misalkan kita nggak aman, nggak merasa aman dalam hati kita. Kesulitan apa yang kita dapat dari ketidakamanan dalam hati kita itu. Tapi Allah terus kasih itu kepada kita semuanya. Ya. Bentuk kita mengakui nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini motivasi dari diri kita agar nggak malas beribadah kepada Allah. Ini bentuk syukur ibadah kita yang kita lakukan. Semalas-malasnya kita bangun untuk sholat, semalas-malasnya kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa misalkan. Semalas-malasnya kita dari mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lainnya ataupun yang sunnah-sunnahnya. Setidaknya kita tetap berusaha untuk ini merupakan simbol syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya akan malu kalau saya malas berbuat baik untuk Allah, padahal Allah pun senantiasa memberikan kebaikan yang untuk saya sebagai hamba. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bisa dilakukan adalah perbaiki ilmu. Kita memperbanyak menuntut ilmu. Kita banyak belajar, ikhwah dan akhwat. Ya, hakikat daripada agama yang Allah berikan kepada Rasulnya dibawakan kepada kita itu. Ini banyak sekali ternyata kasih sayang, bentuk rahmat Allah kepada kita. Kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki. Ketika seorang hamba merasa dekat dengan Allah dengan ilmu yang dia miliki, ya, karena semakin orang berilmu harusnya dia semakin dekat kepada Allah. Semakin dia merasa dekat kepada Allah, maka dia akan semakin berusaha untuk ibadah, akan semakin rajin untuk ibadah. Semakin cinta dia kepada Allah, akan semakin ikhlas dia dalam beribadah. Sebagaimana ketika seorang semakin cinta kepada pasangannya, kepada orang lain, maka dia akan terus berbuat kebaikan kepada orang tersebut. Dan dia nggak hitung-hitungan berbuat baik sama orang yang dia cintai, itu pasti. Begitupun dengan kita. Dalam ilmu syar'i, agar kita dekat dengan Allah, agar kita makin cinta kepada Allah, agar kita makin giat, semangat dalam beribadah, dan terhindar daripada kemalasan. Ya, kalau alam besok ini mungkin sedikit yang bisa kita sampaikan, sebenarnya banyak ya, cuman mungkin keterbatasan waktu. Ini yang intinya, ya, yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan kalau alam besok yang lainnya lanjut. Baik, selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ada pertanyaan titipan, bagaimana hukumnya ketika sholat wajib kita membaca ayat dengan meletakkan mushaf di depan kita atau dekat sujud. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Iya, eh, bagaimana hukumnya ketika sholat wajib membaca ayat dengan meletakkan mushaf di depan kita atau dekat sujud? Iya, ini nggak masalah ya. Ini nggak masalah ketika seorang sholat sendiri misalkan, ataupun sebagai imam, ya perempuan yang sholat di rumah sholat sendiri, dia meletakkan mushaf di depannya, di meja misalkan, atau di alas apapun, ataupun sebagai imam misalkan, meletakkan mushaf di depannya untuk bisa memudahkan dia membacanya dengan mushaf yang besar, untuk dia bisa membaca ayat-ayat yang dia inginkan, ini nggak masalah. Silakan saja. Namun kalau memang pertanyaannya misalkan apakah lebih baik membaca mushaf atau tidak, maka jawabannya tentu untuk tidak perlu membaca mushaf di depan kita.
Karena di antara bentuk kekhusyuan kita dalam sholat dan di antara bentuk perintah di dalam sholat itu adalah mengarahkan pandangan ke arah sujud. An-nadhru ila makani sujud. Mengarahkan pandangan, melemparkan pandangan ke tempat sujud. Kalau dia meletakkan mushaf di depannya, di dekat tempat sujud sekalipun, ya ini mengaburkan dia dari melemparkan pandangan itu. Mungkin di sampingnya atau agak ke depan sedikit, karena kalau benar-benar di tempat dia sujud ya terhalang mushaf gitu kan. Ataupun nanti kalau dia mau sujud, dia harus pindah-pindahin benda. Jadi banyak gerakan di luar sholat yang dia lakukan. Nanti selesai sujud dibalikin lagi kan gitu. Pasti kan meletakkannya agak apa namanya, agak ke depan atau agak ke samping mungkin misalkan. Jadi benar-benar kita melihat ke arah tempat kita sujud. Ya, kalau dia meletakkan mushaf, maka di situ akan mengurangi nilainya. Namun nggak masalah kalau memang itu bisa membantunya dalam membaca. Namun yang perlu kita ingat, ikhwafillah, bahwa Allah tidak membebankan kita, melainkan dari apa yang bisa kita sanggupi. Jadi kita nggak perlu memaksa diri kita untuk ingin membaca ayat tertentu dalam Al-Quran. Karena kita nggak hafal, kita letakkan mushaf di depan. Sehingga kita bisa membaca ayat-ayat tersebut. Dan Alhamdulillah kalau bacanya lancar. Ya, karena kan yang dibaca pasti ayat yang nggak dihafal, karena ngelihat kan. Alhamdulillah kalau bacanya lancar. Kalau bacanya nggak lancar, bacanya terbata-bata. Jadinya kekhusyuan sholatnya kurang gitu. Karena dia fokus jadinya memperbaiki bacaannya. Nilainya jadi kurang. Sebaiknya membaca dengan hafalan yang ia miliki. Karena kan dalam hadis juga Rasul katakan waqra' ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah apa yang menurutmu mudah dari Al-Qur'an. Kalau ikhwah mudah bacanya Al-Ikhlas, ya silakan baca Al-Ikhlas. Mudah bacanya Al-Falaq, ya baca Al-Falaq. Mudah baca An-Nas, ya baca An-Nas. Nggak usah maksa baca Al-Kahfi. Misalkan, oh malam Jumat nih sholat Isya saya mau baca Al-Kahfi. Nggak hafal, tapi jadinya buka mushaf. Nggak harus baca Al-Kahfi di dalam sholat. Bisa dibaca di luar sholat. Silakan Anda baca yang memudahkan bagi Anda. Ini sesuai dengan, ini lebih dekat dengan kesesuaian yang dicontohkan, yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Mereka ketika sholat nggak pernah melihat mushaf. Namun ketika memang ada hajat yang dibutuhkan untuk melihatnya nggak masalah. Seperti itu. Namun tetap anjurannya tanpa melihat mushaf dan baca apapun terserah. Ya. Mau bacanya itu aja tiap sholat. Dari subuh bacanya Al-Falaq sama An-Nas terus. Sampai Isya bacanya Al-Falaq sama An-Nas terus. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau nggak bebani, nggak harus baca ini, baca itu. Kayak gitu. Ya, Allah alam bisawab. Semoga bisa dipahami. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Ada yang resen? Kami persilahkan kepada Umunau. Saya bertanya pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. Ustadz sekeluarga dan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Eh, Afwan Ustadz, ini di luar tema. Jadi, karena setiap bulan itu ada pertemuan perkumpulan. Nah, di mana sebelum diadakan pada saat permulaan acara itu eh, ada pengajian bersama gitu. Jadi baca Quran sama-sama gitu Ustaz. Nah, apakah itu diperbolehkan Ustaz? Gimana Afan, ulang sedikit. Jadi anak tiap bulan itu ada pertemuan perkumpulan di mana setiap mulai acara itu diadakan pembacaan Al-Quran yang ditunjuk gitu ya. Kemudian kita baca rame-rame begitu Ustaz. Apakah hal itu diperbolehkan Ustaz? Demikian. Jazakallahu khairan. Iya, baik. Apakah membaca mushaf dalam sebuah perkumpulan untuk membuka acaranya diperbolehkan? Maka jawabannya insya Allah diperbolehkan, tidak masalah. Karena ini dalam bentuk kita mengambil berkah untuk perkumpulan yang kita adakan dari tilawah Al-Quran kita. Kita buka perkumpulan kita agar Allah limpahkan rahmatnya dan keberkahannya dengan amalan soleh berupa tilawah Al-Quran.
dan sekaligus pengingat, sekaligus apa namanya penyampaian faidah kepada para hadirin sekalian bahwa yang kita sampaikan adalah ayat-ayat suci Al-Quran yang maknanya ini perlu kita pahami. Bahkan lebih bagus kalau memang dibacakan terjemahnya ayatnya. Ini bentuk kebaikan. Membaca Al-Quran merupakan pahala dan mendengarkan bacaannya juga merupakan pahala. Semua pahalanya didapatkan oleh yang membaca maupun yang mendengarkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan kepada kalian Al-Quran, maka dengarkanlah, simaklah, dan diamlah kalian, la'allakum turhamun, agar semoga kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan merupakan bentuk ibadah yang diada-adakan, karena memang tidak diniatkan untuk merayakan sesuatu tertentu, enggak. Bukan suatu perayaan. Ini bentuk apa namanya? Kita berbuat kebaikan. Kita baca tilawah Quran. Kita baca Quran itu bisa dimanapun dan kapanpun. Begitu selagi tidak kita niatkan untuk ritual-ritual tertentu. Kayak misalkan kita baca Al-Quran dikhususkan pada malam kelahiran Nabi misalkan. Apalagi sampai mengkhususkan ayat-ayat tertentu misalkan. Atau kita merutinkan bacaan Quran setiap di malam Jumat misalkan, atau di malam Sabtu misalkan, atau di malam-malam yang lainnya yang memang tidak ada anjurannya dari syariat, yang kita nggak menganggap, yang kita menganggap bahwa di situ ada keutamaan tertentu, ada keutamaan khusus dari bacaan Quran kita di momen-momen tertentu, itu yang nggak boleh. Adapun yang dilakukan baca Quran untuk membuka majelis, untuk mengawali majelis, yang kita inginkan adalah kebaikan secara umum. Karena Allah katakan tadi la'allakum turhamun, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan adalah keberkahan secara umum, rahmat yang Allah turunkan kepada kita secara umum agar majelis kita ini bermanfaat dan senantiasa di dalam kebaikan. Allah a'lam. Cukup mungkin ya. Nah, nah Ustaz, kita cukupkan Ustaz. Iya, silakan ditutup. Baik, masukan juga atas materi yang sudah disampaikan serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah. Kami ucapkan juga akhir di kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi menambahkan ketakwaan pada diri kita, menambahkan khazanah ilmu pada diri kita, sehingga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, mari kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Baik, kami selaku panitia dari Bumiku Mengaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada kesempatan kali ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan pada Waalaikumsalam. jamaah lift dari meeting. Barakallahu fikum.